Peras kekasih oknum TNI dihukum 2 tahun. Warga padati pasar murah Ramadan. Jelang Persib versus Ratchaburi. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kasih tak sampai, anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan Sertu Muhammad Fadli memeras mantan kekasihnya dengan ancaman penyebaran video porno korban. Terdakwa Sertu Fadli dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara dan dipecat dari institusi TNI. Habis manis sepah dibuang, peribahasa yang menggambarkan tindakan pemerasan yang dilakukan terdakwa Sertu Muhammad Fadli kepada korban yang merupakan mantan kekasihnya. Dalam sidang pembacaan tuntutan oleh auditor di Pengadilan Militer 1/02 Medan Selasa sore, terdakwa menjalin hubungan dengan korban pada tahun 2022 lalu. Kemudian pada tahun 2024 hubungan mereka renggang. Namun pada awal tahun 2025 terdakwa menghubungi mantan kekasihnya dan meminta dikirimi sejumlah uang, namun kekasihnya menolak. Terdakwa kemudian mengancam korban dengan mengirim rekaman telepon video atau VCS. Apabila korban tidak mau mengikuti permintaannya, maka terdakwa akan menyebarkan video tersebut. Ancaman dan permintaan ini berulang dilakukan terdakwa hingga menyebabkan kerugian korban mencapai 30 juta rupiah. Perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal kumulatif, pasal 368 ayat 1 KUHP, junto pasal 482 ayat 1 huruf A KUHP, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Auditor militer Mayor Teki dalam tuntutannya meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada terdakwa, denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, hukuman tambahan terdakwa dipecat dari institusi TNI. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 orang pelaku narkoba disergap personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara saat melintas di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi. Setelah terlibat kejar-kejaran, polisi meringkus dan mendapatkan 500 gram sabu. Dalam video yang direkam petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ini terlihat detik-detik 3 pelaku narkoba disergap dan dikejar petugas di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Semula pelaku awalnya berada di dalam mobil. Saat mengetahui kedatangan petugas, ketiga pelaku berupaya melarikan ke arah yang berbeda-beda untuk memecah konsentrasi petugas. Satu pelaku bahkan terekam berlari ke jalan raya sebelum akhirnya berhasil diringkus. Dari sebuah tas yang berada di dalam mobil, polisi menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 500 gram. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang beberapa pelaku lagi kini masih dalam pengejaran. Pelaku memiliki keterlibatan dalam praktik peredaran 500 gram sabu pada Rabu lalu tersebut. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkoba, kemudian anggota melakukan teknik undercover buy dan akhirnya kami dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Barang bukti yang kami bisa amankan itu kurang lebih 1 buah tas dan ada 5 bungkus sabu yang masing-masing berisi 100 gram, jadi seluruhnya ada 500 gram dan
Kini ketiga pelaku masih dalam pemeriksaan untuk mengungkap pemasok narkoba di kawasan Tebing Tinggi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelajar di Aceh Utara masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di balik tenda darurat. Untuk memulihkan kondisi psikologis dan semangat belajar, mereka diberi semangat oleh prajurit TNI Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti. Mama Om, Aditya Ramadan. Lebih dari 3 bulan pasca banjir dan longsor, ratusan siswa SD Negeri 07 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh hingga kini masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di balik tenda darurat dengan kondisi serba terbatas. Sebagian besar siswa kehilangan seragam serta perlengkapan sekolah setelah hanyut terbawa arus banjir. Bencana banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, namun meninggalkan trauma mendalam bagi pelajar. Kecamatan Langkahan wilayah dengan dampak terparah akibat banjir November 2025 lalu. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak pasca bencana, personil Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti menggelar kegiatan pemulihan trauma di lokasi belajar darurat. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kembali rasa aman dan nyaman, sekaligus membangkitkan semangat siswa agar kembali ceria dan termotivasi mengikuti aktivitas belajar. Siswa diajak bermain dan berinteraksi dengan berbagai permainan edukatif yang digelar. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap kegiatan meskipun dilaksanakan dengan fasilitas sederhana. Trauma healing, melaksanakan trauma healing, menghilangkan kesan yang selama ini terhadap adik-adik ini, kesan rasa takut. Jadi kita tumbuhkan kembali rasa aman, nyaman, dan semangat untuk adik-adik kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan pendidikannya. Kita juga melaksanakan pemberian paket perlengkapan sekolah. Selain pemulihan trauma, prajurit TNI juga menyalurkan ratusan paket bantuan berupa tas dan perlengkapan sekolah. Kegiatan serupa juga digelar di sejumlah wilayah terdampak banjir lainnya seperti Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, rekanan pembuat video profil desa di Kabupaten Karo jadi terdakwa kasus korupsi. Meski belum melibatkan perangkat desa, namun 4 terdakwa sudah menjalani sidang yang dituding merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Amsal Kristi Sitepu, Direktur CV Promise Land, menjadi terdakwa tindak pidana korupsi setelah menjalin kerjasama dengan beberapa desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo. Terdakwa selaku penyedia atau rekanan pemerintah desa menjalin kerjasama dalam pembuatan video profil desa dengan dana yang bersumber dari anggaran dana desa. Kegiatan ini masuk dalam pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi dan informatika lokal desa tahun anggaran 2020 hingga 2022. Terdakwa mengajukan biaya pembuatan video sebesar 30 juta per desa. Dalam sidang beragendakan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Medan Jumat sore, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah menyusun rencana anggaran biaya yang sudah di-markup dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar 202 juta rupiah. Terdakwa dijerat pasal 2 Junto pasal 18, subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, terdakwa Amsal Kristi Sitepu membantah melakukan penggelembungan anggaran. Sebagai penyedia jasa, dia mengaku telah melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan. Buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pekerjaan, pembayaran dilakukan selesai pembayar. Selesai pekerjaan, selesai. Tolong saya, tolong saya. Kejaksaan Negeri Karo dalam kasus yang serupa telah mengamankan 4 orang terdakwa. Seluruhnya merupakan pihak swasta atau penyedia. Jaksa Reinhard Harvey Sembiring menyatakan belum ada pengembangan pemeriksaan yang melibatkan pihak desa. Meski demikian, pihaknya akan menindak apabila ada bukti yang melibatkan perangkat desa. Persidangan, kami akan ikutin. Muncul di fakta persidangan, kita angkut. Tapi masalahnya belum muncul di fakta persidangan dan munculkan di putusan. Kami akan tindak. Ya, kita nggak mau kriminalisasi. Tapi kalau muncul di fakta persidangan, muncul di putusan, kami tindak. Itu tegas dari kami.
Berarti dengan terbuktinya markup di RAB ini berarti sebenarnya yang menyetujui RAB itu atau pihak BJ juga terlibat dong? Harus bunyi dalam putusan, karena itu dasarnya alat bukti kita surat, ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak, ya. Dalam kasus serupa, 1 orang dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang, yakni J. Saya Ginting. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pengendalian aliran air bawah tanah menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperbaiki lubang raksasa yang terjadi di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Pembenahan dilakukan secepatnya. Beginilah kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Aceh Tengah yang setiap harinya terus meluas akibat terus terjadinya longsoran. Dampak yang terus meluas dan mengancam lumbung pertanian itu, Menteri PU Dodi Hanggodo bersama tim langsung meninjau lokasi lubang raksasa. Kementerian PU akan segera melakukan penanganan lubang raksasa secara cepat dan komprehensif. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet serta hasil koordinasi dengan Gubernur Aceh. Dodi menjelaskan fokus utama penanganan adalah pengendalian aliran air bawah tanah yang menjadi pemicu terbentuknya rongga tanah di bawah jalan. Sejumlah langkah teknis akan segera dilakukan, diantaranya grouting atau pengisian tanah, penanganan alur sungai, penutupan gua basah di sekitar lokasi, serta penguatan struktur tanah di sekitar badan jalan. Kementerian PU juga memprioritaskan penyelamatan ruas jalan utama sepanjang sekitar 400 meter. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih jauh mencapai 5,2 km. Berdasarkan hasil kajian bersama tim Kementerian PU dan Universitas Syah Kuala, ditemukan aliran air dari Sungai Balik dan Sungai Pusangan yang masuk ke area gua dan memicu rongga tanah di bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dengan penanganan cepat dari Kementerian PU, kerusakan dapat dicegah agar tidak meluas dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Oh iya, bukan hanya tahun ini, kalau bisa saya kerjakan kemarin. Ini tim perlu sedikit lagi data untuk mulai kerjaan fisiknya. Harus kita kerjakan sekarang, nggak bisa nunggu besok atau lusa, nggak sekarang. Sebelumnya, lubang ini hanya berukuran 3 meter dan kemudian meluas hingga mencapai 400 meter. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Warga padati Pasar Murah Ramadan, saksikan usai jeda. Saudara, jelang Ramadan, pemerintah Kota Banda Aceh menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. 2.600 paket sembako dijual murah dengan harga subsidi seharga Rp50.000 per paket. Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar operasi pasar murah untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan. Pasar murah ini digelar selama 2 hari di Kecamatan Moraya dan Syah Kuala, Banda Aceh. Sebanyak 2.600 paket sembako yang bisa dibeli warga dengan harga murah. Ada 4 komoditi barang yang disubsidi pemerintah, yaitu berisi beras 5 kg, telur ayam 1 papan, gula pasir 2 kg, dan minyak goreng 2 liter. Total 1 paket sembako bisa ditebus senilai Rp163.000. Warga mendapat harga subsidi dari pemerintah senilai Rp50.000 per paket dari harga normal. Jadi dengan adanya subsidi ini, ya insya Allah mudah-mudahan keterjangkauan harga bisa terjangkau, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, dan yang mudah-mudahan kita juga membuka peluang untuk siapa saja yang mau berkontribusi, mau membuat kerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Selain pangan murah, ada juga operasi pasar daging murah yang akan digelar menjelang perayaan Megang Ramadan di Banda Aceh. Warga bisa membeli daging Rp140.000 per kilogram dari harga biasanya mencapai Rp180.000 per kilogram. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran bakal terdampak pada 128.000 lebih warga di Kabupaten Karo. Pemerintah daerah setempat masih berkoordinasi dan meminta warga untuk terus memantau aktivasi kepesertaan.
Menanggapi kebijakan penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI yang dilakukan mulai Februari 2026, Dinas Sosial Kabupaten Karo mencatat sebanyak 128.112 jiwa warga Kabupaten Karo akan terdampak. Kadis Sosial menjelaskan telah berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan pemerintah desa untuk memberikan informasi ini langsung kepada pasien dan masyarakat. Dinas Sosial juga telah melakukan reaktivasi kembali bagi peserta BPKS PBI golongan 5. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan kepanikan di tengah masyarakat. Kita telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah desa, juga termasuk operator desa terkait reaktivasi PBJK untuk diaktifkan kembali. Pak, harapan kita sebagai Dinas Sosial terkait penonaktifan ini seperti apa nih, Pak? Harapan kita agar penerima PBJK untuk lebih aktif, agar tahu PBJK-nya aktif atau tidak. Dinas Sosial menyebut penonaktifan BPJS PBI ini telah disosialisasikan sejak Desember 2025 kemarin. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk aktif dalam memantau aktif tidaknya kartu BPJS PBI secara mandiri. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, 7 orang terdakwa kasus korupsi renovasi puskesmas di Labuhan Batu, Sumatera Utara divonis hukuman 13 bulan penjara. Perbuatan terdakwa disebutkan telah merugikan negara hingga 2,7 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Jumat kemarin menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan kepada 7 orang terdakwa kasus korupsi renovasi gedung puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada tahun 2023. Proyek dilakukan di 3 lokasi, yakni renovasi gedung puskesmas Sei Penggantungan, Puskesmas Negeri Lama, dan Puskesmas Teluk Sentosa. Akibat pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis telah menyebabkan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah. Para terdakwa yakni Fajar Syaputra, Rudi Syaputra, Yusrial Pasaribu, Asep Putra, Togu Munte, Purnomo Siregar, dan Mahrani dijerat dengan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidi 50 hari kurungan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 16 bulan. Yang bersama-samanya, pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa, pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan, dan pembangunan Puskesmas Negeri Lama, masing-masing terdakwa diputus Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. Di mana terdapat denda atas perbuatannya sebesar 50 juta subsidiar 50 hari. Memulihkan kerugian negara, terdakwa Fajar Syah dibebankan membayar uang pengganti 600 juta, Rudi sebesar 193 juta, dan Yusrial Pasaribu sebesar 283 juta. Sebelumnya, para terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian uang pengganti. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, investor pasar modal berharap dengan adanya pimpinan baru Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan regulasi untuk memperbaiki kondisi pasar. Pasar modal diharapkan tumbuh berbagai kebijakan pemulihan kepercayaan investor. Pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari tanggung jawab akibat terlambatnya merespon pasar. Dengan pergantian pimpinan, investor berharap adanya perbaikan regulasi maupun kebijakan baru yang akan meningkatkan kepercayaan para investor. Terlambat merespon sesuatu yang diinginkan regulator luar negeri, bagus juga ada daerah baru, mungkin saja ada regulasi baru yang bisa dukung kita. Kalau saya lihat sih memang dari sudut pandang saya sendiri ya, kalau dari mundurnya ini mungkin karena mereka terlambat merespon ya sesuatu yang sudah
diinginkan oleh regulator oleh luar negeri ya, seperti MSCI itu ya. Kalau saya lihat dari sudut pandang saya ya bagus juga sih, ada darah baru, ada mungkin saja ya istilahnya regulasi baru lah yang bisa mendukung pasar modal kita untuk ke depan. Kalau itu saya kurang paham juga ya dengan cara kerja kalau dari sisi politik ya. Kalau saya lihat kan sendiri ya kalau mereka mengundurkan diri secara sukarela ya mungkin bagus juga. Tapi kalau memang ada istilahnya dorongan dari pihak luar, ya seberapa banyak dorongan yang diberikan saja sih kalau menurut saya sih. Sementara Nur Aini menilai pengunduran diri itu kemungkinan rasa tanggung jawab pemimpin Bursa Efek Indonesia dan memberikan kesempatan yang baru untuk kebijakan baru. Menurut saya ada ya, karena dengan pengunduran diri para pemimpin yang kemarin ya menunjukkan mungkin rasa tanggung jawab para pemimpin BRI yang dulu dan bisa memberi kesempatan bagi pemimpin terpilih nanti untuk bisa membuat kebijakan baru, inovasi-inovasi yang bisa membuat pasar modal kita semakin maju. Ya, menurut saya sih pengunduran para pemimpin BRI yang kemarin sebagai bentuk rasa tanggung jawab mereka sajalah gitu, untuk memberi kesempatan bagi para pemimpin terpilih nanti untuk mengerjakan atau membuat kebijakan yang mungkin bisa mendorong pasar modal kita lebih baik lagi. Selain itu, sebagai investor muda, Maurice mengatakan sempat mengalami trading hold akibat langkah pengunduran diri tersebut. Menurutnya, peristiwa ini dinilai sebagai peringatan MSCI pada negara Indonesia dengan diturunkannya emerging market. Kami semua di sini itu melihat berita yang paling berefek yang menurut kami itu mungkin di bagian berita di mana bahwasannya MSCI itu memberikan peringatan kepada negara kita seperti itu, bahwasannya mungkin akan diturunkan dari bagian emerging market menjadi frontier market seperti itu. Nah, mungkin di situ tekanan yang mungkin sangat berefek kepada para direksi-direksi ya, dan juga bisa dibilang sangat berefek kepada pasar modal kita. Makanya bisa terjadi sampai trading hold-nya 2 kali seperti itu menurut saya. Namun para investor di Sumatera Utara berharap peristiwa ini mampu mengeluarkan kebijakan baru yang IHSG semakin membaik hingga ke harga 10.000. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelesaikan pembangunan 210 dari 380 hunian sementara di Komplek Perkantoran Kabupaten Pd Jaya. Hunian sementara ini diharapkan bisa digunakan oleh warga sebelum Ramadan mendatang. Sebanyak 210 hunian sementara yang telah selesai dibangun langsung diserahkan ke pemerintah daerah untuk diberikan kepada penyintas bencana. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mengebut pengerjaan sisa hunian sementara sebelum bulan Ramadan, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Hunian sementara bagi penyintas bencana ini didukung oleh PLN dengan memberikan layanan gratis selama 1 bulan. Ke pemerintah daerah, kemudian untuk rencana penempatan kita serahkan ke pemerintah daerah. Kapan masyarakat ini boleh masuk? Yang jelas kalau dari BNPB selesai, maunya kita langsung bisa masuk sehingga yang di tempat-tempat pengungsian itu sudah langsung kosong. Pemerintah Kabupaten Pd Jaya sendiri tengah melakukan pencocokan data lanjutan untuk penerima hunian sementara dan hunian tetap lanjutan. Ya, hari ini kita memang sudah mengusulkan sebanyak 1.275 untuk yang Huntara dan 1.346 yang DTH. Jadi dalam hal ini kita pemerintah Kabupaten Pd Jaya insya Allah bersama BNPB
dan bersama Pak Mendagri serta Pak Dirjen yang hadir hari ini di sini, Pak Perkim dari Perkim Aceh. Insya Allah kita akan memaksimalkan, semoga Huntara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang terdampak dari bencana banjir bandang Negara Longsor di Kabupaten Jaya pada sebelum Ramadan. Mudah-mudahan mereka sudah bisa menempatinya. Hingga kini 11.800 jiwa di Kabupaten Pidijaya masih berada di pengungsian pasca banjir akhir November tahun lalu. Syahril, Kompas TV, Pidijaya, Aceh. Pimpinan MPR tinjau korban banjir, saksikan usai jeda. Saudara, jelang Ramadan, pimpinan MPR RI meninjau dan memberikan perlengkapan ibadah hingga bahan pokok di 8 kabupaten terdampak banjir bandang di Aceh. Kabupaten Aceh Utara. Puluhan ribu bantuan sembako dan perlengkapan ibadah itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati dan Wakil Bupati oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI di kantor Gubernur Aceh. 8 kabupaten penerima bantuan ini adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Pidijaya, Gayo Luas, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bilang bantuan sembako dan peralatan ibadah ini sebagai bentuk dan dukungan moral bagi warga terdampak bencana di Aceh, khususnya menyambut bulan Ramadan nanti. Nantinya bantuan itu akan dibagi kepada 8 kabupaten secara merata. Kami kunjungan ke sini pertama untuk memberi penguatan dan dukungan moral kepada masyarakat Aceh yang terdampak dalam bencana akhir. Paket sembako yang diserahkan pimpinan MPR ini diantaranya berupa mie instan, minyak goreng, gula pasir, teh, susu, biskuit, pampers anak, dan pembalut perempuan. Sedangkan bantuan paket ibadah berupa Al-Quran, sajadah, mukena, sarung, dan perlengkapan lainnya. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, penjualan pernak-pernik Imlek di Kota Medan meningkat 20%. Pedagang mengaku di tahun kuda api kali ini konsumen lebih banyak membeli lampion dan aneka angpau. Jelang perayaan Imlek, pernak-pernik lampion dan angpau berbagai jenis laku keras. Di toko Acai Jaya, Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, sudah dipadati pembeli sejak sepekan terakhir. Di toko ini beragam aneka hiasan khas Imlek dapat ditemui, mulai dari lampion, angpau, ornamen shio, dan berbagai dekorasi khas Imlek, sehingga toko ini sudah ramai dikunjungi konsumen menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Aliansa pemilik toko mengatakan tahun baru Imlek kali ini konsumen juga lebih banyak membeli produk lampion dan angpau, mengingat dua produk ini akan selalu diganti setiap tahunnya. Lampion tiap tahun harus diganti karena sudah usang dan rusak. Selain itu, pergantian lampion memaknai simbol harapan baru, begitu juga dengan angpau. Terutama di sini memburu lampion. Lampion kita menyediakan ratusan model lampion. Segala lampion yang ada di pasaran kita di sini ada. Dari kecil sampai yang besar, mulai dari bahannya, dari kertas, dari bahan-bahan plastik, dari bahan parasut, dari kain, dari mika, dari akrilik, kita lengkap semua di sini. Terus angpau lagi satu-satunya yang paling diburu orang. Angpau yang bergambar kuda yang dengan harga sangat terjangkau. Tak hanya melayani pembeli dari Kota Medan, toko pernak-pernik Imlek ini juga menjadi tujuan belanja bagi konsumen dari berbagai daerah di Sumatera seperti Aceh dan Pekanbaru. Salah satu konsumen, Lina, menyebut dirinya setiap tahun berbelanja pernak-pernik Imlek di toko ini. Selain harga yang tergolong murah, toko ini juga termasuk toko terlengkap menjual pernak-pernik di Kota Medan. Ya, belanja di sini. Saya ada berapa tempat lah, tapi yang di sini tetap saya ada datang. Karena lengkap itu. Iya. Tadi beli apa aja, Kak? Ini ada angpau juga kan. Ini hampers, paper bag gitu ya. Kita
Kata dari mana Kak? Medan kata dari luar. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan lahan rawa di Kecamatan Merdinding di kaki Gunung Sinabung untuk menata pertanian dan menjadi sentra gabah Sumatera Utara. Lokasi hamparan padi di kawasan Payalahla merupakan lahan rawa di Kecamatan Merdinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi seluas 3.300 hektar ini dimanfaatkan menjadi areal pertanian. Sejak tahun 2024, lokasi ini kerap mengalami banjir dan mengakibatkan 1.500 hektar lahan terendam. Tahun ini dengan sistem irigasi yang ditata sedemikian rupa, pemerintah mampu melakukan panen raya gabah di lahan seluas 3.300 hektar. Panen ini mendukung swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. 1 hektar dihasilkan 6,66 ton atau 43.957 ton dalam 2 musim tanam. Data ini melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 sampai tahun 2025 gagal total kami. Sekali kami lah berhasil. Jadi mulai tahun 2026 adalah kami berhasil baca kami panen. Para petani mengaku senang karena pasca perbaikan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo, mereka dapat kembali menikmati hasil panen yang baik di lokasi lahan rawa Payalahla, Kecamatan Merdinding. 2021 kami sudah mengalami gagal panen dan memang sebelumnya juga udah sering juga kena banjir, memang nggak separah yang 5 tahun belakangan ini. Ini sudah bisa bercocok tanam dengan baik dan saat ini kami sudah memasuki masa panen dan kemarin itu juga ada dari Wakil Gubernur dan Bupati Kabupaten Karo datang mengadakan panen raya di areal kami ini. Program unggulan Kabupaten Karo juga menjadi program prioritas nasional, yakni swasembada pangan, terutama di tanaman padi, diharap mampu menjadi lumbung padi untuk Sumatera, hingga kebutuhan akan beras di Sumatera terpenuhi dengan adanya lumbung padi Payalahla, Kecamatan Merdinding. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, penjualan kue bakul tradisional jelang Tahun Baru Imlek 2026 mulai mengalami peningkatan. Salah satunya di toko kue Pinpin Jalan Dewa Ruci, Medan. Pesanan juga datang dari luar kota. Kue bakul tradisional masih menjadi daya tarik bagi konsumennya. Jelang Tahun Baru Imlek 2026, konsumen banyak membeli kue yang juga akrab disebut kue bulan. Toko kue Pinpin sudah memproduksi kue bakul sejak 2 minggu sebelum perayaan Imlek untuk memenuhi permintaan masyarakat. Untuk proses pembuatannya, mereka masih mempertahankan cara tradisional untuk menjaga cita rasa khas. Dimulai dari pengolahan tepung ketan yang dibuat sendiri. Tepung ketan kemudian dicampur dengan gula hingga menjadi adonan kental. Setelah itu, adonan dimasukkan ke dalam cetakan lalu dimasak menggunakan tungku api tradisional. Proses memasak ini memakan waktu cukup lama, yakni sekitar 12 jam hingga kue matang sempurna. Tahun ini toko kue Pinpin ditaksir memproduksi 900 kg bahan kue dalam 2 minggu. Selain memenuhi pasar Medan, kue bakul juga dikirim ke luar daerah seperti Jakarta, Pekanbaru, dan Bali. Pengelola toko Joni Halim menyebut dibandingkan tahun lalu, pemesanan kue bakul tahun ini meningkat sekitar 20%. Lonjakan pembelian biasanya terjadi 1 minggu sebelum Imlek. Tahun ini diperkirakan puncaknya terjadi sekitar 14 Februari 2026 saat masyarakat mulai mempersiapkan kebutuhan sembahyang dan perlengkapan Imlek. Puncaknya itu nanti orang akan ramai itu sekitar di tanggal 14 Februari. Contohnya pas hari Sabtu itu 1 minggu sebelum Imlek. Kita kan udah persiapan itu mau sembahyang lah, mau apalah, mau belanja belanja kebutuhan Imlek, Pembuatan kue bakul ini diakui menggunakan resep turun-temurun keluarga dan menjadi komitmen utama agar pelanggan tetap loyal. Kue ini juga memiliki daya tahan cukup lama, sekitar 2 bulan dalam suhu ruang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, menumbuhkan empati serta refleksi, puluhan foto kondisi bencana di Sumatera Utara dipamerkan pada acara Usai Bandang di Kota Medan. Kegiatan ini juga menggelar diskusi terkait langkah pencegahan dan pemulihan bencana. Nah, sampai sekarang kita terbawa. Ya.
Bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi pada akhir November tahun 2025 lalu telah menyebabkan ribuan korban meninggal dunia. Ratusan korban dinyatakan hilang serta jutaan korban harus mengungsi. Untuk menumbuhkan empati serta kesadaran akan bencana, komunitas Ngobrol Buku bersama fotografer Andi Gultom menggelar kegiatan pameran foto dan diskusi, serta kegiatan sosial yang bertajuk Usai Bandang, sebuah refleksi di Roha Cafe, Kota Medan. Foto yang dipamerkan karya Andi Gultom dikumpulkan saat menjadi relawan penyalur bantuan ke lokasi bencana. Melalui foto ini, masyarakat bisa merasakan betapa dahsyatnya dampak bencana dan betapa beratnya beban korban. Menghadirkan para praktisi, pameran foto dirangkai dengan diskusi dalam 4 seri yang membahas bagaimana masyarakat merawat bumi dan mengantisipasi apabila terjadi bencana. Kemudian bagaimana harusnya bertindak ketika bencana terjadi, hingga bagaimana bertahan dan saling membantu saat bencana terjadi. Manajer pameran Eka Dalanta bilang seluruh kegiatan ini untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk siap akan bencana, memahami kebencanaan dan mengajak warga untuk bertindak dalam pemulihan korban. Ini juga kita harapkan menjadi satu edukasi terhadap masyarakat luas gitu ya, edukasi kemanusiaan gitu, dan kemudian charity itu sebagai aksi nyata kita juga untuk kemudian memberikan dukungan gitu. Nah, rangkaian kegiatan diskusinya itu kita lakukan beberapa kali seri diskusi, ada 4 seri yang terdiri atas 7 diskusi untuk memberikan edukasi kepada publik dan kemudian menjadi satu refleksi dan kemudian ya mendorong masyarakat untuk kita juga sama-sama bertindak lah, melakukan sesuatu gitu, Pameran dan diskusi ini berlangsung hingga tanggal 14 Februari nanti. Puluhan foto dipamerkan menggambarkan kondisi lokasi bencana serta kondisi warga korban bencana. Untuk dukungan kepada korban bencana, pengunjung bisa menyerahkan bantuan untuk kemudian disalurkan ke lokasi bencana. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Maung Bandung bersiap hadapi Caburi, saksikan usai jeda. Saudara, Persib Bandung akan bentrok kontra Ratchaburi di leg pertama perempat final AFC Championship League 2. Maung Bandung berangkat ke Thailand berkekuatan 22 orang dan tak akan diperkuat 3 pemain pilar di duel nanti. Genderang perang kompetisi kasta kedua Asia kembali ditabur. Persib Bandung terbang ke Thailand untuk menghadapi Ratchaburi pada perempat final leg pertama. Sayang, Pangeran Biru tak akan turun dengan kekuatan penuh. 3 penggawa inti tak akan mentas di Stadion Ratchaburi. Sang kapten Mark Klok, Beckham Putra, dan Julio Cesar harus menepi karena cedera. Meski dalam keadaan pincang, pelatih Boyan Hodak tak khawatir, mengingat Serdadu Kota Kembang memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. 3 penggawa baru, Dion Marks, Laivin Kurzawa, dan Sergio Castel turut diboyong ke negeri Gajah Putih. Maung Bandung berangkat ke AFC Champions League 2 dalam rasa percaya diri tinggi. Di kompetisi domestik, armada Boyan Hodak berhasil menaklukkan salah satu kompetitor dalam perburuan gelar Malut United 2 gol tanpa balas. Catatan Mark Klok dan kolega kala jumpa wakil Thailand juga cukup menjanjikan. Entrok Bangkok United di fase grup, Pangeran Biru selalu menang baik di duel kandang maupun tandang. Mampukah Maung Bandung mengatasi perlawanan Ratchaburi? Kita nantikan saja. Saudara, jalin kerjasama dengan klub Eropa Palma, Federasi Futsal Indonesia melalui kompetisi Futsal Indonesia berkomitmen tingkatkan level kompetisi dan buka peluang pemain Indonesia berkarir di Spanyol. Memanfaatkan momentum runner-up Piala Asia 2026, Federasi Futsal Indonesia terus bergerak. Kali ini FFI melalui operator kompetisi KFI menjalin kerjasama berdurasi 2 tahun dengan klub papan atas Eropa Palma. Dalam seremoni penandatanganan kerjasama turut diperkenalkan Presiden Palma Jose Tirado yang didapuk sebagai penasihat pengembangan futsal Indonesia. Dari kerjasama ini diharapkan kualitas kompetisi futsal Indonesia bisa semakin meningkat.
Di samping itu, berkat terbukanya komunikasi antara Federasi Futsal Indonesia dengan klub top Eropa, harapannya akan ada pemain Indonesia yang dilirik untuk memperkuat klub-klub Eropa. Apalagi usai mampu menjadi runner-up Piala Asia 2026, kualitas punggawa Garuda Futsal sudah semakin terlihat. Dari kacamata federasi kami optimis dengan adanya nama besar, yaitu owner dari klub Palma yang sekarang adalah klub terbaik dunia, maka futsal Indonesia semakin dilirik. Nanti hasil konkretnya apa? Tentu kita dapat banyak masukan yang berharga, supaya kita bisa mengembangkan kualitas dan juga standar liga kita dan klub-klub kita. Tapi lebih dari itu, tadi dari Mr. Jose juga menyampaikan ke saya bahwa beliau tertarik untuk melihat, mencari tahu, dan menarik talenta-talenta muda dari Indonesia untuk bisa bermain di klub-klub Spanyol. Karena beliau kenal dengan semua owner klub Spanyol, termasuk klubnya sendiri yaitu Palma. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Timnas U17 akan menjalin laga uji coba kedua kontra Tiongkok Rabu malam. Duel ini menjadi persiapan jelang Piala AFF U17 dan Piala Asia U17 2026 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Usai hancur lebur 0-7 di laga uji coba pertama, Timnas U17 kembali berlatih di lapangan latihan Stadion Indomilk Arena untuk menghadapi laga kedua. Pada duel kedua, Garuda Muda tentu sudah belajar dari kesalahan di pertemuan pertama. PSSI pun tak mempermasalahkan karena uji coba ini sebagai tahap proses awal pembentukan tim. Mendapat hasil di luar ekspektasi, sang pelatih Nova Arianto bilang para pemain mendapatkan pelajaran berharga dari Tiongkok dan telah siap menghadapi Piala Asia. Coach Nova berharap penggawa Garuda Muda bisa lebih menikmati pertandingan agar mendapat hasil lebih baik pada duel uji coba kedua. Hasil pastinya di luar ekspektasi dari kita semua. Tetapi bagaimana saya bisa menjaga pemain mempunyai mental yang tetap kuat untuk pertandingan besok, karena saya bisa paham itu adalah pertandingan internasional mereka dan saya melihat memang secara kualitas Cina yang sebagai tim yang sangat siap ya di Piala Asia, dan lagi Cina kita udah tahu Cina punya kualitas baik dan saya senang dengan uji coba kemarin walaupun kalah pemain bisa dapat pelajaran banyak dan harapannya pemain bisa lebih enjoy, pemain bisa lebih menikmati pertandingan agar game besok bisa akan lebih baik lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kalah kualitas Timnas Indonesia U17 babak belur saat jamu Tiongkok dalam laga eksibisi Minggu malam. Armada besutan Nova Arianto kalah telak 0-7. Kirimkan sebuah umpan panjang lagi, harus hati-hati dan... Timnas Indonesia U17 babak belur saat beruji coba menghadapi Tiongkok di Indomilk Arena. Di babak pertama, gawang Noah Leo Duvert sudah bobol 4 kali dari tim tamu, masing-masing melalui gol Song Yuan pada menit 16, sepakan Wang Yihei di menit 25, Brace Song Yuan di menit 43, serta kreasi Sua Wei Ho sesaat sebelum jeda. 0-4, Garuda Muda tertinggal di separuh laga. Tapi antisipasi dari Noah. Babak kedua baru berjalan 8 menit. Tiongkok memperlebar margin lewat gol kedua Sua Wei Ho. Gol pemirsa, tidak offside rupanya. Hujan gol belum berhenti. Aksi Zhang Bolin membuat gawang Indonesia bergetar untuk ke-6 kalinya di menit 74. Yang sempit pemirsa. Di masa injuri, Tiongkok mampu menyempurnakan kemenangan 7-0 dari pemain pengganti Aili Kamul Yilihong. Sang pelatih Nova Arianto bilang Garuda Muda butuh adaptasi dan uji coba internasional untuk menaikkan level dan kualitas permainan sebelum Piala AFF dan Piala Asia. Kalau kita bicara level, pastinya secara level kalau saya lihat dari game ini pemain masih butuh banyak untuk adaptasi lagi ya. Dan itu yang saya sampaikan ke PSSI juga, bagaimana pemain-pemain ini membutuhkan secara uji coba internasional karena pasti berbeda secara intensitasnya. Selanjutnya, Mirza Firzatullah dan kawan-kawan akan kembali menjamu Tiongkok di laga uji coba kedua pada Rabu malam. Peras kekasih oknum TNI dihukum 2 tahun, saksikan usai jeda.
Saudara, kasih tak sampai, anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan Sertu Muhammad Fadli memeras mantan kekasihnya dengan ancaman penyebaran video porno korban. Terdakwa Sertu Fadli dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara dan dipecat dari institusi TNI. Habis manis sepah dibuang, peribahasa yang menggambarkan tindakan pemerasan yang dilakukan terdakwa Sertu Muhammad Fadli kepada korban yang merupakan mantan kekasihnya. Dalam sidang pembacaan tuntutan oleh auditor di Pengadilan Militer 1/02 Medan Selasa sore, terdakwa menjalin hubungan dengan korban pada tahun 2022 lalu. Kemudian pada tahun 2024 hubungan mereka renggang. Namun pada awal tahun 2025 terdakwa menghubungi mantan kekasihnya dan meminta dikirimi sejumlah uang, namun kekasihnya menolak. Terdakwa kemudian mengancam korban dengan mengirim rekaman telepon video atau VCS. Apabila korban tidak mau mengikuti permintaannya, maka terdakwa akan menyebarkan video tersebut. Ancaman dan permintaan ini berulang dilakukan terdakwa hingga menyebabkan kerugian korban mencapai 30 juta rupiah. Perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal kumulatif, pasal 368 ayat 1 KUHP, junto pasal 482 ayat 1 huruf A KUHP, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Auditor militer Mayor Teki dalam tuntutannya meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada terdakwa, denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, hukuman tambahan terdakwa dipecat dari institusi TNI. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan pembelaan. Heru Gandamalau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 orang pelaku narkoba disergap personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara saat melintas di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi. Setelah terlibat kejar-kejaran, polisi meringkus dan mendapatkan 500 gram sabu. Dalam video yang direkam petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ini terlihat detik-detik 3 pelaku narkoba disergap dan dikejar petugas di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Semula pelaku awalnya berada di dalam mobil. Saat mengetahui kedatangan petugas, ketiga pelaku berupaya melarikan ke arah yang berbeda-beda untuk memecah konsentrasi petugas. Satu pelaku bahkan terekam berlari ke jalan raya sebelum akhirnya berhasil diringkus. Dari sebuah tas yang berada di dalam mobil, polisi menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 500 gram. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang beberapa pelaku lagi kini masih dalam pengejaran. Pelaku memiliki keterlibatan dalam praktik peredaran 500 gram sabu pada Rabu lalu tersebut. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkoba, kemudian anggota melakukan teknik undercover buy, dan akhirnya kami dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Barang bukti yang kami bisa amankan itu kurang lebih 1 buah tas dan ada 5 bungkus sabu yang masing-masing berisi 100 gram, jadi seluruhnya ada 500 gram dan kini ketiga pelaku masih dalam pemeriksaan untuk mengungkap pemasok narkoba di kawasan Tebing Tinggi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelajar di Aceh Utara masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di balik tenda darurat. Untuk memulihkan kondisi psikologis dan semangat belajar, mereka diberi semangat oleh prajurit TNI Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti. Aditya Ramadan. Lebih dari 3 bulan pasca banjir dan longsor, ratusan siswa SD Negeri 07 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh hingga kini masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di balik tenda darurat dengan kondisi serba terbatas. Sebagian besar siswa kehilangan seragam serta perlengkapan sekolah setelah hanyut terbawa arus banjir. Bencana banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, namun meninggalkan trauma mendalam bagi pelajar.
Kecamatan Langkahan wilayah dengan dampak terparah akibat banjir November 2025 lalu. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak pasca bencana, personil Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti menggelar kegiatan pemulihan trauma di lokasi belajar darurat. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kembali rasa aman dan nyaman, sekaligus membangkitkan semangat siswa agar kembali ceria dan termotivasi mengikuti aktivitas belajar. Siswa diajak bermain dan berinteraksi dengan berbagai permainan edukatif yang digelar. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap kegiatan meskipun dilaksanakan dengan fasilitas sederhana. Trauma healing, melaksanakan trauma healing, menghilangkan kesan yang selama ini terhadap adik-adik ini kesan rasa takut. Jadi kita tumbuhkan kembali rasa aman, nyaman, dan semangat untuk adik-adik kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan pendidikannya. Kita juga melaksanakan pemberian paket perlengkapan sekolah. Selain pemulihan trauma, prajurit TNI juga menyalurkan ratusan paket bantuan berupa tas dan perlengkapan sekolah. Kegiatan serupa juga digelar di sejumlah wilayah terdampak banjir lainnya seperti Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, rekanan pembuat video profil desa di Kabupaten Karo jadi terdakwa kasus korupsi. Meski belum melibatkan perangkat desa, namun 4 terdakwa sudah menjalani sidang yang dituding merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Amsal Kristi Sitepu, Direktur CV Promise Land, menjadi terdakwa tindak pidana korupsi setelah menjalin kerjasama dengan beberapa desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo. Terdakwa selaku penyedia atau rekanan pemerintah desa menjalin kerjasama dalam pembuatan video profil desa dengan dana yang bersumber dari anggaran dana desa. Kegiatan ini masuk dalam pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi dan informatika lokal desa tahun anggaran 2020 hingga 2022. Terdakwa mengajukan biaya pembuatan video sebesar 30 juta per desa. Dalam sidang beragendakan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Medan Jumat sore, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah menyusun rencana anggaran biaya yang sudah di-markup dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar 202 juta rupiah. Terdakwa dijerat pasal 2 Junto pasal 18, subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, terdakwa Amsal Kristi Sitepu membantah melakukan penggelembungan anggaran. Sebagai penyedia jasa, dia mengaku telah melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan. Buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pekerjaan, pembayaran dilakukan selesai pembayar. Selesai pekerjaan, selesai. Tolong saya, tolong saya. Kejaksaan Negeri Karo dalam kasus yang serupa telah mengamankan 4 orang terdakwa. Seluruhnya merupakan pihak swasta atau penyedia. Jaksa Reinhard Harvey Sembiring menyatakan belum ada pengembangan pemeriksaan yang melibatkan pihak desa. Meski demikian, pihaknya akan menindak apabila ada bukti yang melibatkan perangkat desa. Kami akan ikutin. Muncul di fakta persidangan, kita angkut. Tapi masalahnya belum muncul di fakta persidangan dan munculkan di putusan. Kami akan tindak. Ya, kita nggak mau kriminalisasi. Tapi kalau muncul di fakta persidangan, muncul di putusan, kami tindak. Itu tegas dari kami. Berarti dengan terbuktinya markup di RAB ini berarti sebenarnya yang menyetujui RAB itu atau pihak gereja juga terlibat dong? Harus bunyi dalam putusan. Karena itu dasarnya alat bukti kita surat. Ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak. Ya. Dalam kasus serupa, 1 orang dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang, yakni Jesaya Ginting. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.